Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Dewahyuni dengan NIM 1706691111 dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji dan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Igusti Ketut Agung Ulu PUI MSI AKCA ASEAN CPA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAK MAK selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, dan Leverage terhadap Manajemen Laba. Latar belakang penelitian ini yaitu laba merupakan informasi utama yang sangat penting diperhatikan dalam laporan keuangan yang berguna untuk menilai keberhasilan kinerja manajemen. Laba menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para investor dan juga pemangku kepentingan. Adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik dapat mendorong perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba itu sendiri merupakan upaya manajemen dalam mengelola atau memodifikasi laba dengan memanfaatkan fleksibilitas yang ada dalam metode akuntansi basis akrual. Praktik manajemen laba masih menjadi isu penting dalam pelaporan keuangan. Di Indonesia, kasus PT Aisyah yang melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2017, di mana perusahaan mengakui pendapatan sebesar 662 miliar yang belum terrealisasi, yang terbukti melanggar PSA ke-23 tentang pengakuan pendapatan. Selain itu juga, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu terhadap pengaruh variabel profitabilitas, sales growth, dan leverage terhadap manajemen laba, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali. Upaya kebaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan data terbaru, yaitu data tahun 2021 hingga 2024 pada perusahaan sektor konsumsi barang primer atau konsumer non-cyclicals. Pemilihan populasi pada penelitian ini karena unsur akrual yang relatif lebih besar sehingga lebih rentan terhadap praktik manajemen laba. Selain itu juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan agar pengaruh variabel utama terhadap manajemen laba dapat diukur dengan lebih objektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu yang pertama, apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah sales growth memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang ketiga, apakah leverage memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba, yang kedua untuk menganalisis pengaruh sales growth terhadap manajemen laba, dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu menambah wawasan dan pemahaman di bidang akuntansi, khususnya mengenai hubungan antara profitabilitas, sales growth, dan leverage terhadap manajemen laba. Yang kedua, mendukung penggunaan teori sinyal dan teori akuntansi positif dalam menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Yang ketiga, menambah sumber literatur referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang keempat, yaitu membuktikan atau mengkonfirmasi kembali penelitian terdahulu yang masih belum konsisten. Sementara itu, manfaat praktis yang pertama bagi regulator dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, ada bagi investor, yaitu membantu dalam memperoleh informasi untuk mengurangi resiko-resiko yang diambil sebelum mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, bagi perusahaan dapat digunakan sebagai acuan bagi manajemen dalam mengevaluasi untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan laba. Penelitian ini didukung oleh teori pendukung. Yang pertama ada teori sinyal. Sinyal adalah bentuk komunikasi atau pesan yang disampaikan perusahaan, khususnya manajemen, kepada pihak eksternal seperti investor.
Setiap sinyal yang disampaikan harus memuat kekuatan informasi yang layak dengan tujuan agar, dapat mempengaruhi persepsi atau penilaian pihak eksternal terhadap kondisi perusahaan. Sinyal adalah tindakan manajemen yang memberikan pesan tertentu terkait kondisi perusahaan dengan berbagai bentuk pengungkapan informasi keuangan. Alurnya yaitu manajemen memberikan sinyal tentang informasi internal perusahaan, yang selanjutnya, investor akan mendapatkan sinyal tersebut untuk, menganalisis informasi yang terkandung di dalamnya. Fokus utama teori sinyal yaitu bagaimana manajemen berupaya menyampaikan sinyal-sinyal positif agar dapat meyakinkan pasar tentang kondisi perusahaan. Yang kedua ada teori akuntansi positif, yaitu konsep yang mengarahkan alasan yang melatar belakangi perusahaan dalam mengambil kebijakan metode akuntansi tertentu sesuai dengan keadaan dan kepentingan perusahaan. Pendekatan teori akuntansi positif muncul melalui 3 hipotesis yang mendorong tindakan manajemen laba. Yang pertama ada bonus plan hipotesis, yaitu insentif atau bonus yang didapatkan manajemen berdasarkan kinerja laba. Maka manajer berupaya untuk meningkatkan laba untuk memaksimalkan bonus yang akan diperoleh oleh mereka. Yang kedua ada debt covenant hypothesis, yaitu timbul karena tekanan kontraktual dari kreditur sehingga manajemen mengatur laba agar tidak melanggar ketentuan ataupun memenuhi batasan kontrak dalam perjanjian utang. Yang ketiga ada political cost hypothesis, yaitu timbul karena tekanan dari regulasi atau kebijakan perpajakan. Misalnya, perusahaan mengurangi beban pajak dengan menurunkan laba atau menunda laba. Selain itu juga dapat dilakukan dengan meratakan laba atau income smoothing yang dilakukan agar beban pajak stabil dan juga dapat diprediksi tiap periodenya. Dasar teori ini yaitu manajemen dan pemilik saham bertindak untuk memaksimalkan kepentingan atau manfaat pribadi yang akan diperoleh. Selanjutnya, konsep variabel. Yang pertama ada variabel manajemen laba sebagai variabel terikat, yaitu manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajer untuk memodifikasi, menutup, atau menunda informasi keuangan agar laba yang dilaporkan sesuai dengan kepentingan tertentu. Dapat dilakukan dengan menaikkan, menurunkan, atau meratakan laba perusahaan sesuai dengan tujuan strategis yang diinginkan. Dalam praktik manajemen laba, eh, pihak eksternal termasuk investor dan kreditur akan dirugikan karena informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dapat mengakibatkan eh, salah dalam pengambilan keputusan. Penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan membuat manajer dapat memanfaatkan fleksibilitas yang diatur dalam standar akuntansi. Namun, di sisi lain juga menimbulkan distorsi dalam pelaporan laba. Yang kedua ada variabel profitabilitas sebagai variabel bebas, yaitu profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, baik yang berasal dari aktivitas penjualan, penggunaan aset, maupun modal. Laba yang dihasilkan oleh Laba yang dihasilkan atas penjualan maupun investasi perusahaan merupakan gambaran secara efektif dan efisiensi yang telah dikelola oleh manajemen, sehingga laba perusahaan akan dikelola dengan optimal. Selanjutnya, variabel sales growth, yaitu sales growth adalah ukuran seberapa besar peningkatan atau penurunan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Penjualan yang meningkat menjadi salah satu indikator bahwa kemungkinan laba juga akan meningkat karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan, sehingga manajer terdorong untuk merancang strategi agar keuntungan perusahaan berjalan dengan optimal. Tingkat penjualan yang tinggi dan stabil artinya perusahaan mampu menjalankan operasional secara tepat sehingga menunjang pertumbuhan perusahaan di masa depan dan menjaga konsep keberlangsungan usaha. Selanjutnya, variabel leverage, yaitu rasio untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk melunasi utangnya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran leverage digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan pendanaan dan investasi sehingga penggunaan utang dapat dilaksanakan secara optimal.
Perusahaan dengan nilai utang yang tinggi akan menimbulkan peningkatan pada beban biaya dan angkat meningkatkan resiko keuangan. Akan tetapi, utang juga penting sebagai sumber pendanaan dalam pengembangan bisnis jika mampu dikelola dengan baik, sehingga dapat berpengaruh pada laba yang dihasilkan di masa depan. Semakin kecil leverage, artinya perusahaan memiliki resiko keuangan yang lebih rendah dan cenderung stabil. Selanjutnya, variabel kontrol ukuran perusahaan, yaitu ukuran perusahaan merupakan skala untuk melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan. Kriteria yang digunakan dapat menggunakan indikator total aset, lot size, nilai pasar, total penjualan, saham, pendapatan, modal, dan faktor lainnya. Apabila perusahaan memiliki jumlah aset yang besar, semakin tinggi penjualan dan juga semakin luas jangkauan pasar, maka dapat dikatakan ukuran perusahaan tersebut juga semakin besar. Kepemilikan total aset yang besar menunjukkan tersedianya modal secara signifikan, sementara penjualan yang tinggi mencerminkan adanya perputaran dana yang besar sehingga meningkatkan kapitalisasi perusahaan. Penelitian ini juga didasarkan atas review penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian Apriyadi tahun 2022, penelitian Chandra dan Wong tahun 2021, penelitian Yustisya dan Setiarini tahun 2022, penelitian Adiastuti dan Kavi tahun 2022, dan juga penelitian Wiwi dan Rizky 2024, dan beberapa penelitian lainnya. Pengembangan hipotesis. Yang pertama terhadap variabel profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga manajer akan meraih tingkat laba tertentu yang didorong oleh teori akuntansi positif sesuai dengan kepentingannya. Hasil penelitian terdahulu, jika profitabilitas tinggi, maka manajemen laba juga tinggi. Artinya, manajer melakukan manajemen laba untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Sementara itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa jika nilai profitabilitas rendah, maka manajer melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik agar tetap kompetitif. Sehingga hipotesis pertama yang diambil adalah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, terhadap variabel yang yang kedua yaitu variabel sales growth. Sales growth atau pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja operasional yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha atau konsep going concern. Pada penelitian sebelumnya, sales growth yang naik, maka manajemen laba juga akan naik. Artinya, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menjaga laba tetap konsisten agar mendapat kepercayaan investor serta memberi sinyal bahwa pertumbuhan perusahaan akan terus berlanjut. Namun di penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa jika nilai sales growth menurun, maka manajemen laba akan naik karena perusahaan menghadapi tekanan terkait keberlangsungan usaha sehingga manajemen akan berupaya untuk menunjukkan kondisi agar perusahaan tetap baik. Sehingga hipotesis yang kedua adalah sales growth berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, variabel leverage. Leverage mencerminkan seberapa besar perusahaan bergantung pada dana eksternal atau kreditor dalam membiayai aset atau modalnya. Pada penelitian sebelumnya, nilai leverage yang tinggi akan menaikkan manajemen laba. Artinya, perusahaan menghadapi resiko pelanggaran perjanjian utang sehingga manajemen laba dilakukan agar terlihat mampu memenuhi kewajiban utangnya. Yang kedua, hasil penelitian yang kedua yaitu jika leverage tinggi, maka manajemen laba turun. Artinya, kesempatan perusahaan melakukan manajemen laba juga turun karena meningkatnya pengawasan dari kreditur agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban utangnya. Maka, hipotesis ketiga yang dirumuskan yaitu leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Sementara objek yang diteliti yaitu perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumen primer. Eee, Populasi dalam penelitian ini yaitu, seluruh perusahaan sektor barang konsumen primer atau consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2024, yang berjumlah sebanyak 114 perusahaan. Sementara sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dengan teknik purposive sampling sebanyak 36 perusahaan. Selanjutnya, kriteria pemilihan sampel, yang pertama adalah perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI berturut-turut selama periode 2021 hingga 2024, ada sebanyak 114 perusahaan. Yang kedua, perusahaan sektor konsumsi barang primer yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut, kecuali ada 4 perusahaan. A yang ketiga, perusahaan sektor konsumsi barang primer yang tidak mengalami kerugian pada periode 2021 hingga 2024, kecuali ada 35 perusahaan yang mengalami kerugian. Yang terakhir adalah perusahaan sektor konsumsi barang primer yang mengalami kenaikan pertumbuhan penjualan, kecuali ada 39 perusahaan yang pertumbuhan penjualannya menurun. Sehingga jumlah sampel yaitu 36 dan jumlah tahun pengamatan yaitu 4, dan jumlah observasi yaitu 144 data. Yang selanjutnya data akan diolah menggunakan aplikasi eViews 13. Operasionalisasi variabel. Yang pertama, variabel manajemen laba sebagai variabel terikat menggunakan, discretionary accruals dengan modified dan models. Memiliki 4 tahapan dalam, menghitung discretionary accruals, yaitu yang pertama, menghitung total akrual, yang kedua menghitung, total akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi, ordinary least square. Yang ketiga, menghitung non-discretionary accruals. Yang terakhir, setelah mendapatkan nilai non-discretionary accrual, menghitung discretionary accrual dengan rumus total akrual dibagi total aktiva perusahaan pada periode T dikurangi dengan non-discretionary accruals. Selanjutnya, variabel profitabilitas sebagai variabel independen, menggunakan rumus return on asset atau, ROA yang dihitung dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Variabel kedua yaitu sales growth, dihitung dengan rumus penjualan bersih tahun T dikurangi penjualan bersih, tahun T-1 dikurangi penjualan bersih tahun T-1. Selanjutnya, variabel leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio, dengan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dihitung dengan rumus, logaritma dari total aset. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan ataupun generalisasi. Pengukuran digunakan, dengan melihat rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan juga nilai minimum. Yang kedua ada uji model, regresi data panel, yaitu menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada common effect model, fixed effect model, yang ketiga ada random effect model. Namun untuk memilih model-model regresi data panel yang paling tepat, sebelumnya diperlukan, beberapa pengujian, yaitu uji Chow, uji Houseman, uji Lagrange multiplier. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan, adalah valid dan telah memenuhi asumsi dasar yang harus memenuhi syarat.
Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi atau uji R-square, uji signifikansi parsial atau uji T, dan juga yang terakhir uji signifikansi simultan atau uji F. Sekian, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.